Kita naikkan pujian ini bersama. Katakan penuhi hatiku. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu Tuhan di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Katakan, ku rasakan kasih-Mu. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersujud menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Katakan, penuhi hatiku. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat, bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat. Sama-sama katakan, ku rasakan kasih-Mu. Ku rasakan kasih-Mu. Mari Bapak Ibu saya undang semua untuk bangkit berdiri bersama. Kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan
Bapak Ibu. Angkat tanganmu, kita bawa pujian dan penyembahan bagi Tuhan kita. Sebab Kau yang layak disembah, Kau yang layak ditinggikan Tuhan. Kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Kau Allah yang baik, Kau Allah yang baik, Yesus Tuhan. Bait-Mu memuja-Mu, kami bait-Mu memuja-Mu, diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu. Memenuhi tanpa diri. Naikkan pujian ini bersama, katakan oh mulianya, oh mulianya hadirat-Mu. Kami bait-Mu tempat ini. Memenuhi tempat ini. Katakan memenuhi gereja ini. Bagi Tuhan kita Yesus Kristus, haleluya,
Haleluya, haleluya Yesus. Dengan kasih saya mengundang Pak Soeharto untuk pimpin kita dalam doa pembukaan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau yang memberkati setiap kami umat-Mu Tuhan. Engkau tahu apa yang menjadi permasalahan, apa yang menjadi pokok-pokok doa dari umat-Mu Tuhan. Kau lawat, kau urapi Tuhan. Kami serahkan setiap permasalahan, setiap kekhawatiran, ketakutan, apapun juga dari jemaat-Mu kami serahkan ke tangan-Mu. Tuhan ganti dengan sukacita, Tuhan ganti dengan damai sejahtera daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena sesungguhnya hari depan itu sungguh ada dan harapan di dalam Tuhan tidak pernah hilang. Demikian firman Tuhan. Tuhan, kami serahkan ibadah kami semua ke dalam tangan-Mu. Engkau berkati hamba-hamba-Mu yang melayani Tuhan pada pagi hari ini. Dari WL Singer Tuhan, pemusik, pemandu multimedia Tuhan, asyar Tuhan, dan bahkan guru-guru sekolah minggu, semuanya Tuhan berkati. Jeri lelah mereka, Tuhan berkati, Tuhan perhitungkan pelayan-pelayan-Mu ini Tuhan. Terima kasih, terlebih juga hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Tuhan urapi, beri hikmat pewahyuan yang baru Tuhan. Apapun yang disampaikan Tuhan, sesuai dengan isi hati-Mu dan boleh memberkati setiap umat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami mau terus bersorak-sorai untuk Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus yang siap bersorak-sorai untuk Tuhan, mari sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Sudah siap untuk memuji Tuhan Bapak Ibu? Coba yang diberkati sama Tuhan boleh lambaikan tangannya kita pagi-pagi ini. Oh haleluya. Wajah-wajah cerah ceria yang saya lihat dari sini, mari kita berikan salam satu sama lainnya. Katakan Tuhan Yesus baik. Kita mau terus menyanyikan pujian bagi Tuhan kita. Sebab Dia Allah yang baik. Dia layak untuk terima segala pujian. Amin, Bapak Ibu. Mari kita masuk gerbangnya Tuhan. Ku masuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ku bersorak memuji Tuhan, Dialah sukacitaku. Sebab Dia baik, sebab Dia baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, amin, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal selamanya. Haleluya. Kita mau nyanyikan pujian bagi Dia. Ku nyanyikan pujian bagi Dia dengan hati yang bersyukur. Ku rasakan kebaikannya di sepanjang hidupku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Kasihnya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Jemaat saja yang nyanyikan. Sebab Dia baik. Boleh sambil tepuk tangan di atas kepala yuk. Kasih setianya kekal. Sebab
kasih setianya kekal. Sekali lagi, kasih setianya kekal selamanya. Katakan sama-sama, sebab Dia baik. Sebab Dia baik. Segala kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Sebab Allah kita, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Yes. Sebelum Tuhan kami bersyukur. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul dalam hati. Semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan dulu, sekarang, amin. Kuasanya tak berubah. Habis ini saya pengen dengar bapak-bapaknya yang nyanyi ya. Katakan, sama-sama nanti saya bapak saya. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga. para kaum wanita, ibu-ibu, wanita-wanita cantik. Di dalam hati semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Nyanyikan sama-sama. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah.
Haleluya Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Kita masih mau terus memuji nama Tuhan sebab Dia Allah yang perkasa. Haleluya Yesus. Bukan dengan kuat gagahku, bukan dengan kuat gagahku, namun karena kasih-Mu, Kau yang menebus genap jiwaku. Lewati badai bersamanya, lewati badai tak ku ragu, karena Kau tinggal dalamku, dengan imanku ku berseru. Bumi pun menyembah, sebab firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Amin. Bukan dengan kuat dan gagahku, tapi semua karena Tuhan. Bukan dengan kuat gagahku, namun karena kasih-Mu, Kau yang menebus genap jiwaku. Lewati badai tak ku ragu, karena Kau tinggal dalamku, dengan imanku ku berseru. Kaulah Raja Allah perkasa, surga bumi pun menyembah, sebab firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah, Kaulah Raja Allah perkasa, surga bumi pun menyembah, sebab firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah, yang sepakat katakan Allah perkasa. Surga bumi pun menyembah. Amin. Sebab firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah, Kaulah Raja Allah perkasa, surga bumi pun menyembah, terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah, nyanyikan sama-sama, katakan Yesus Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Yesus Kaulah Tuhan Allah perkasa. Yesus Kaulah Tuhan Allah perkasa. Yesus Kaulah Tuhan Allah perkasa. Sekali lagi, Allah perkasa. Haleluya. Segala pujian dan kemuliaan hanya untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari Bapak Ibu silakan kita duduk kembali. Bapak, ini kerinduan kami Tuhan. Satu hal yang kami rindu, apapun yang kami hadapi saat ini, Tuhan tolong ingatkan kami terus bahwa kami tidak sendirian. Bahwa kami punya Tuhan yang tidak pernah gagal menepati janjinya. Amin Bapak Ibu. Kita sepakat ya Bapak Ibu pada pagi hari ini. Bahwa apapun yang kita hadapi, walaupun saat ini kita belum melihat ada jalan keluarnya. Tapi percaya, kita punya Tuhan yang tidak pernah gagal. Tuhan yang selalu menyertai kita, apapun keadaan kita pada pagi hari ini. Haleluya. Ajarku mengerti saat jalanmu tak bisa
kulihat Kau tetap setia, ingatkanku lagi, hidupku ada di dalam tangan-Mu. Rancangan-Mu Tuhan, indah dan mulia. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Mari Bapak Ibu, kita naikkan pujian ini bersama sebagai pengakuan iman kita. Ajarku mengerti saat jalanmu tak bisa kulihat, Kau tetap setia, ingatkanku lagi, hidupku ada di dalam tangan-Mu. Rancangan-Mu Tuhan, indah dan mulia. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Mari Bapak Ibu, saya undang semua untuk baik berdiri. Kita nyanyikan pujian ini bersama. Ajarku mengerti saat jalanmu tak bisa kulihat, Kau tetap setia, ingatkanku lagi, hidupku ada di dalam tangan-Mu. Rancangan-Mu Tuhan, indah dan mulia. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Katakan Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Katakan sekali lagi, Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal. Saya mengundang dengan hormat Bapak Pendeta Antonius. Selamanya imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Untuk selamanya, untuk selamanya.
Sungguh Tuhan, Engkau tidak pernah gagal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita satukan pikiran dan hati kita pada pagi hari ini. Tanggalkan semua ketakutanmu, keraguanmu, bimbangmu, karena Dia ada bersama kita pada pagi hari ini. Biar kiranya Engkau buka hatimu, Engkau izinkan firman Tuhan itu ada di dalam dirimu. Dia sudah berikan kita Roh Kudus, sehingga engkau dan aku boleh menerima firman Tuhan itu. Sehingga engkau dan aku pada pagi hari ini boleh menikmati kasih-Nya pada pagi hari ini. Karena Dia ada bersama dengan kita semua. Tuhan, Engkau sungguhlah ajaib. Siapakah kami sehingga Engkau mau bersama-sama kami? Siapakah kami ya Tuhan? Sehingga besarlah kasih-Mu yang Kau sudah berikan. Dengan pengorbanan Yesus. Ya Tuhan Yesus. Oleh bilur-Mu, darah-Mu. Bahkan penyerahan nyawa-Mu. Ganti nyawa kami. Sehingga kami boleh beroleh kasih dan rahmat itu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami mau terima semua firman-Mu pada pagi hari ini. Amin. Terima kasih. Pertama-tama saya ingin ucapkan terima kasih kepada kasih karunia Tuhan yang sudah menyertai saya pada hari ini. Sehingga saya boleh tiba di tempat ini, bahkan juga saya boleh kembali menyampaikan firman Tuhan yang diberikan untuk saudara melalui saya. Juga terima kasih untuk Bapak Gembala dan juga para pimpinan gereja di sini. Karena kasih karunia Tuhan, saya percaya ada rencana Tuhan yang disampaikan. Tepatnya kira-kira 1 minggu yang lalu, Wiwit mengingatkan saya tanggal hari ini. Jujur saya lupa-lupa ingat tanggal hari ini apa minggu depan gitu kira-kira ya. Tapi dia ingat minggu ini nih. Oke. Nah saudara, sejak 1 minggu itu saya bergumul, berdoa, mencari Tuhan. Apa yang ingin Kau sampaikan untuk anak-anakmu di Oikos ini. Karena itu saudaraku jangan anggap enteng ya untuk hamba-hamba Tuhan, gembalamu di tempat ini yang setiap saat berdoa meminta petunjuk daripada Tuhan untuk apa yang harus patut disampaikan. Dan saya juga percaya di luar sana masih ada saudara-saudara kita yang mungkin nggak ingat kalau di depan sini. Kebetulan yang VIP-nya udah digratisin oleh gembala, jadi boleh silakan masuk dipakai tempatnya yang VIP. Ya bagi saudara yang di depan mungkin yang ingin masuk silakan. Saya percaya pada saat ini, pada pagi hari ini, Tuhan akan mencurahkan berkat-Nya buat kita semua. Bukalah hatimu, terimalah pesan Tuhan pada pagi hari ini. Saudara, tepatnya 3 minggu yang lalu, saya kena prank, kena dibohongin. Sebagai orang IT yang saya pikir, gak mungkin saya kena bohong. Saya kena bohong saudara itu yang namanya BCA SMS. Saudara tahu ya? Saya klik, terus karena kebetulan pagi itu saya sibuk di kantor, saya nggak terusin tuh. Saya udah sempat isi nama saya, email saya segala macam. Belum action untuk masukin nomor rekening. Saudaraku, kalau saya bisa dibohongin, begitu banyak orang-orang yang lain yang pasti bisa dibohongin. Bukan sombong maksudnya. Saya kan udah 40 tahun ya di dunia IT. Masih bisa dibohongin kayak gituan. Nah, cerita singkatnya adalah, mungkin saudara tahu ya, sejak Januari kita kedatangan seorang presiden baru di Amerika yang mengguncang dunia ini. Nah, saudara saya ingin cerita sedikit bahwa semenjak Januari 20 itu Donald Trump ditahbiskan menjadi presiden resmi dari Amerika.
Ramenya sih udah dari November tahun lalu, tetapi baru Januari dia resmi. Orang nggak tahu, sampai Januari kita semua di seluruh dunia, jangankan saya ya mungkin ya, semua pimpinan di seluruh dunia pada saat itu nggak tahu loh dia mau action apa. Saya kira-kira 2 minggu setelah dia berkuasa, dia mengumumkan soal tarif. Goncang dunia saudaraku, serius goncang. Jadi kalau saudara tahu dunia saat ini secara ekonomi sangat tidak jelas. Ya, mari kita baca dulu ayat dari Wahyu 12 ayat 12. Saya ingin buka dengan satu ayat ini dulu sebelum saya sampaikan apa yang Tuhan siapkan buat saudara ya. Kita baca dari Wahyu 12 ayat 12 dulu. Bisa ditampilkan atau kita mau baca dari Alkitab kita masing-masing. Oke. Nah, di dalam kitab Wahyu yang kita tahu itu banyak bercerita tentang yang konotasinya banyak orang di dunia ini menghubungkannya dengan cerita akhir zaman. Ya. Di dalam kitab Wahyu pasal 12, ayat 12, kalau saudara sudah ketemu ayatnya, ayo kita bisa baca bersama-sama. Ya, saya bacakan ya, saudara bisa sambil membaca di Alkitab elektronik saudara. Karena itu bersukacitalah, hai surga, dan kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Saudara, pada saat seorang presiden yang baru dilantik untuk negara sebesar Amerika, itu sangat menentukan kondisi dunia sebenarnya. Mau dia modelnya geblek suka perang, atau dia mau modelnya memang mau menjadikan global ekonomi, itu tergantung presiden Amerika, jujur aja. Sampai hari ini. Nah, yang telah terjadi adalah seluruh tatanan ekonomi yang tadinya globalisasi, kalau kita ingat mungkin 10-15 tahun lalu kita semua ribut globalisasi. Ya. Nah, itu dirombak dalam hitungan waktu minggu. Sejak diterapkannya tarif. Ya, begitu tarif ini diumumkan, konsep globalisasi itu diruntuhkan. Oleh sebab itu, negara seperti China yang adalah pabrik dunia, ya, orang bilang ya, apa yang di dalam hidup kita yang nggak dibuat oleh China cuma dosa dan badan kita, sisanya semua buatan China. Saya rasa benar juga itu. Dan itu juga terjadi di Amerika. Orang Amerika boleh bilang, semua gue yang nemuin. Termasuk Apple, tapi pabriknya di China. Saya juga bikin komputer, Microsoft, Dell, HP, semua brand-brand tersebut dari Amerika, tapi pabriknya di China. Baju, buset deh, baju buatan China. Yang bagus, kalau yang kurang bagus buatan Indonesia, buatan Bangladesh, Vietnam, itu yang kelas 2. Coba lihat, coba aja masuk ke, iseng-iseng aja masuk ke toko Hermes atau apa, coba ambil bajunya, pasti buatan China. Ya baju kainnya mungkin dari Italia ngakunya ya, saya nggak tahu. Anyway, singkat cerita, dunia tatanannya kacau dalam waktu minggu dan bulan. Sehingga hari ini mereka sudah bicara soal keamanan. Baru tadi pagi sebelum ke sini saya dengar CNN. CNN memberitakan Eropa saat ini sedang takut. Takut apa?
kita, dunia itu bosnya tuh dulu Amerika, keamanannya Amerika. Jadi kalau ada negara yang kacau-kacau mau ngacauin, Amerika bisa masuk dan bantuin beresin. Semenjak bos barunya ini, semua negara takut, termasuk kita yang dari Kanada nih. Saya kan dari Kanada nih. Di Kanada yang tadinya tergantung keamanannya semua dari Amerika. Karena kita nggak perlu investasi itu. Sekarang jadi takut. Mulai memikirkan, wah gua mesti punya alat penangkis misal itu apa ya namanya, yang serangan udara itu. Ya. Tadinya kita tergantung dari Amerika aja, sekarang nggak bisa. Eropa, baru tadi pagi ini saya dengar beritanya, membuat survei. Hanya satu negara yang percaya bisa mempertahankan dirinya dengan baik, yaitu Perancis. Sisanya semua nggak percaya, nggak yakin. Siapa yang paling tidak percaya? Jerman. Suatu negara yang luar biasa teknologinya, yang kita tahu ya barang buatan Jerman nggak mungkin rusak. Takut. Nah, saudara, dunia ini sekarang sedang sangat tidak baik-baik saja. Ya, jadi kalau bos kita yang di sini bilang kita nggak baik-baik saja, kita lagi sulit, itu beneran saudaraku. Karena ekonomi dunia ini yang tadinya saling terkait, sekarang harus pikir hiduplah dari dirimu sendiri. Bagaimana kamu bisa menghidupi dirimu sendiri. Saudara, berita-berita yang terjadi hari ini tidak terlepas dari si iblis. Tidak terlepas dari rangkaian rencana iblis, karena tadi itu dia tahu waktunya sudah sangat sempit. Dia harus eskalasi, membawa sebanyak-banyaknya orang untuk menjadi tidak percaya. Mari kita lihat, saya sampaikan slide saya. Nah, saudara, saya tulis di dalam slide saya ini. Oke. Ada beberapa hal yang diakibatkan oleh situasi yang tidak menentu, yaitu volatility ya, atau tidak stabil, tidak pasti. Siapa yang bilang sekarang ada suatu kepastian? Enggak ada. Enggak ada. Bahkan kalau saudara dan saya suka perhatikan harga saham kan naik turun. Tergantung bos nih yang di Amerika nih ngomong. Udah kita damai, saham naik, zut. Dia bilang, oh gue gak bisa, pokoknya gue mau tetap tarif, zut turun. Akibat sahamnya naik turun itu, rencana orang berinvestasi mulai ciut. Saudara, apa yang terjadi? Orang banyak yang, saya tidak tahu masa depan, saya nabung, saya simpan, saya nggak mau pakai uang saya. Akibatnya ekonomi nggak bergerak. Kalau ekonomi nggak bergerak, makin hari makin pusing, ya kan? Nah, akibatnya timbul kecemasan. Ini yang terjadi sekarang ini. Manusia menjadi cemas, manusia menjadi khawatir akan hari depannya, manusia menjadi takut. Ada tujuannya. Supaya nanti kita bergantung kepada Tuhan Yesus. Amin. Bukan nanti, kalau Tuhan Yesus sekarang ya harusnya ya. Si iblis ini sedang merancang Mesias yang palsu. Dengan harapan dia bisa datang menyampaikan, hei, masalah dunia sudah saya selesaikan. Percaya dengan saya. Nah, kemudian saudaraku, kedua yang terjadi adalah banyak ditimbulkan oleh kepalsuan. Yohanes 8 ayat 44 mengatakan bahwa bapakmu itu penipu, dari dulunya tukang tipu, yaitu si iblis. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, si iblis ini dari dulu sampai sekarang ilmunya cuma satu. Cuma dia variasiin aja beda-beda, ilmunya cuma satu, yaitu nipu.
unfortunately atau sangat disayangkan kita kadang-kala ketipu dengan variasi-variasi yang dia buat. Saudara, sebagai orang IT nih, saya memulai pekerjaan saya di dunia IT itu kira-kira 40 tahun yang lalu ya, saya bilangnya, makanya rambut saya udah putih semua sekarang. Nah, waktu itu kita nggak mikir bahkan akan terjadi hal seperti saat ini. 30 tahun yang lalu saya ingat kita bercanda. Wah, kamu tahu nggak orang Hong Kong itu teleponnya bisa gaya begini. Kalau sekarang kalau saya cerita gini kan, itu mah udah biasa Pak. 30 tahun yang lalu nggak ada loh telepon yang bisa jalan-jalan. Beneran. Belum ada tuh. Dan waktu 30 tahun lalu handphone yang jalan-jalan itu segede apa tuh ya? Gede banget lah pokoknya. Segede bata itu bener-bener segede bata. 30 tahun lalu. Wah, orang Singapura nggak mau kalah. Karena Singapura sama Hong Kong kan aduh saingan terus. Wah, dia punya begituan. Udah, dia bilang, gue juga bisa bikin. Dia bikin lebih kecil, dia lipat. Kalau saudara ingat, Motorola lipat, wah gaya, kok bisa dilipat jadi kecil gitu kan. Orang Indonesia kan nggak pernah mau kalah kan. Ya begituan. Nih ngomong. 30 tahun yang lalu ngomong. Lu ngomong nih sama jam gue nih ngomong. Udah nih, orang Amerika bilang, gue beli deh. Hebat amat jam lu, gue beli deh. Oh boleh nih, dasar pedagangan Indonesia. Ini jual, udah setuju harganya jual. Dia bawa nih jamnya, gaya nih orang Amerika gue mau tunjukin sama Rusia nih gue punya nih bisa ngomong nih. Nah begitu dia baru jalan 5 langkah diteriakin, oi baterainya lupa loh, 1 keranjang baterainya. Itu 30 tahun yang lalu. Sekarang, kalau saya cerita gitu udah biasa kali ya. Semua orang udah tahu. Nah saudaraku sebagai orang yang di dunia IT, saya melihat perkembangan dunia teknologi yang luar biasa. Perkembangan terakhir yang luar biasa yang namanya internet. Nah saudara saya mau cerita soal internet. Internet itu pada saat itu, ya kira-kira 10-15 tahun lalu, oleh Bill Gates dibilang the future of computer is internet. 15 tahun yang lalu. Ya. Oh mungkin lebih ya, 25 tahun yang lalu kali. Tahun 90-an. The future of computer is internet. Nah, tahun 90-an kan internet di Indonesia masih nggak terlalu gimana-gimana ya. Sekarang luar biasa. Nah, ceritanya, singkatnya, bahwa hari ini kegiatan manusia itu direkam di internet. Termasuk kegiatan saudara dan saya. Nah sebagai latar belakang kenapa saya cerita semua ini, saya ingin cerita bahwa per hari ini detik ini, semua yang diceritakan di Alkitab, di Wahyu itu bisa terjadi. Per hari ini. Apa contohnya? Berdagang kalau nggak ada tanda itu tidak bisa berdagang. Bisa kalau mau dibikin. Bisa benar. Ya, kalau dia mau paksain. Kenapa? Siapa di sini yang nggak tahu QRIS? Siapa di sini yang nggak tahu kalau handphone itu nggak mungkin sama nomornya? Nggak mungkin loh. Kalau saudara tahu namanya IMEI, itu unique handphone. Berapa banyak handphone yang udah keluar? IMEI-nya nggak bisa sama. Gitu ya, contoh ya. Nah, makanya hati-hati kalau sering-sering main TikTok, Instagram, itu secara tidak langsung komputernya mempelajari habit. Kalau yang hobinya lihat masakan, dia akan diingetin terus nih, ada masakan baru, ada masakan baru. Yang hobinya lihat baju-baju baru, akan ditawarin terus tuh. Yang hobinya lihat-lihat gadget akan ditawarin terus. Ya. Nah itu dia mempelajari habit kita, komputernya. Saudara yang dikasih Tuhan, yang lebih mengerikan lagi, video muka kita, itu bisa dipalsuin.
Jadi kita kalau jangan sering-sering lah gaya-gayaan, pasang di Instagram, video-video kita segala macam. Kalau dia mau target kita, video kita dipelajari, diambil, muka kita, ekspresi kita itu dipelajari. Maka dia akan timbul yang namanya deep fakes. Ya, tadi coba kita lihat screen saya. Itu ada yang namanya deep fakes. Kalau kita ngomong deep fakes itu artinya sistemnya itu mempelajari muka kita dengan suara kita, lalu dia memalsukan. Nah itu terserah saya deh. Di belakangnya, misalnya saya tangkap nih muka Pak Joko, gerak-geriknya, cara dia berbahasa, cara dia melucu misalnya, udah saya tangkap nih, udah. Nanti saya pakai videonya dia dan mukanya dia, saya yang ngomong. Jadi saya bisa menyampaikan apapun pesan saya. Wahyu mengatakan kepada binatang itu diberikan kuasa seolah-olah dia yang bisa ngomong. Nah, ini sedang terjadi. Itu sebabnya di dunia perbankan, di dunia keuangan kita sering bisa kecolongan. Kalau di korporasi kita seringkali terima email seolah-olah dari bos kita. Instruksinya bayar itu segera, hari ini saya baru beli ini, baru beli itu. Kalau enggak hati-hati. Dan saya katakan ya, yang kebobolan itu bukan cuma perusahaan di Indonesia, di seluruh dunia. Dan bukan perusahaan kaleng-kaleng, perusahaan yang benar, yang ketipu. Jadi jangan menganggap bahwa, oh itu mah orang bodoh aja bisa ketipu. Enggak, jangan bercanda. Kita pun bisa ditipu. Maka itu hati-hati. Nah, yang kedua tadi selain deepfake itu ada artificial intelligence. Kalau di tangan yang salah, itu menjadi masalah. Ya. Nah ini khususnya buat generasi yang muda nih. Yang generasi 30 tahun ke bawah nih. Ya. Di sini nggak ada yang 30 tahun ke bawah kan, 20 tahun ke bawah semua ya. Nah, saudara-saudara, generasi muda ini kan lahirnya udah melihat komputer, melihat handphone, melihat yang canggih-canggih. Mereka nggak tahu dari zaman kita mesti nulis di kertas. Ya, mereka nggak tahu. Percaya sama saya orang muda tuh belum tentu tahu loh yang namanya buku cek. Beneran. Atau ditanya lagi buku tabungan punya nggak? Hah, apaan itu? Belum tentu dia tahu loh. Ya. Nah, saudara, apa yang terjadi sekarang? Orang lebih suka berbicara dengan handphone. Saudara, serius nih. Gemini, ya Gemini itu nama AI-nya, nama artificial intelligence yang di Android nih. Ya, ini handphone saya nih handphone murahan nih. Serius. Tapi jalannya udah Android 15 nih. Di dalamnya ada Gemini. Ya. Gemini itu bisa ngajak ngomong kita. Jadi saya bisa ngomong sama dia, Gemini, gue lagi galau nih. Apa ya yang mesti gue buat? Dia bisa loh jawab, beneran. Beneran, bisa. Nah, kalau kita nggak mau ngomong, saya ketik bisa. Saya tulis, itu Gemini. Kalau istri saya pakainya Perplexity namanya. Buat dia nanya-nanya obat gitu ya. Kalau umur-umur saya nih nanyanya obat. Obat ini untuk apa gitu ya. Nah kalau umur-umur yang masih muda nanyanya apa saya nggak tahu. Ya, nah sangat bahaya buat gereja, buat kita semua orang-orang tua nih yang punya anak muda. Bila mana kita tidak memperhatikan sosial mereka. Penyakit terbesar daripada anak-anak muda saat ini adalah loneliness. Dan yang diciptakan oleh dirinya. Apa itu? Dia nggak punya keinginan untuk bersosialisasi. Dia cukup main di dalam kehidupannya sendiri. Either dia main game,
Gamenya aja online, kan tahu kan ya? Mungkin di sini ada yang tahu Dota lah ya, anak-anak muda ini. Nah, game online itu bisa bertanding dengan seorang seluruh dunia tanpa harus mengenal, tanpa harus tahu mukanya. Yang penting sama-sama hobinya dan sama-sama lihat kecerdasannya, adu pinter. Nah, hal-hal ini yang menarik yang dibuat untuk membuat kita terjebak. Ya. Nah, kita kembalikan, kita lihat lagi. Jadi dua hal yang tadi ya, kepalsuan dan ketidakstabilan. Efeknya apa terhadap jemaat kita? Saya bilang di situ ada terjadi erosi kepercayaan. Kenapa? Kenapa bisa terjadi erosi kepercayaan? Kita merasa, daripada nyari Pak Joko susah, mendingan nyari Gemini, gue tanya. Dia bisa Alkitab juga loh, Gemini ini, bercanda loh. Tanyain aja, tolong dong cariin ayat mengenai tidak percaya, ketik aja. Keluar semua ayat-ayatnya. Ya. Macam-macam. Kalau yang ibu-ibu mungkin tolong dong bikinin resep sayur yang pakai sayur sama jagung, sama apa nggak tahu lah ya, saya nggak ngerti masakan. Coba keluar, percaya semua masakannya. Ya. Nah saya kasih tahu tuh, cari deh Perplexity, Gemini, ketik aja. ChatGPT, ya, ketik aja gitu-gituan, gratis kok. Ya. Nah, saudara ini kasih Tuhan. Kalau ini sudah bisa menggantikan semuanya, orang-orang yang lebih praktis pikirannya, ngapain ya gue minggu-minggu jam 9 kebaktian. Tidur men. Ntar lu kalau ada masalah gimana? Gemini. Iya kan? Kalau mau tahu apa-apa, Gemini katanya. Ya. Nah, saudaraku saya nggak musuhan sama Gemini, ntar sangkain salah Gemini. Enggak ya. Nah, saya pakai banyak jujur aja Gemini. Tapi untuk kepentingan pekerjaan saya nih. Ya. Nah, saudara, yang kedua, tadi saya bilang erosi ketidakpercayaan. Jadi orang bisa menyampaikan hal-hal yang salah lewat internet. Ya. Orang bisa mengatakan bahwa Tuhan itu hanya untuk orang-orang yang ke belakang pikirannya. Ini saya cerita beneran ya. Anak dari teman saya yang tadinya pemimpin kaum remaja. Pemimpin, bukannya pengikut, pemimpin. Tiba-tiba berubah pikiran bilang Tuhan Yesus itu enggak ada. Kita selama ini dibohongi kata dia. Ini pemimpin loh. Ya, nah hati-hati. Saya bilang, itu yang menjadi hal yang terjadi. Sekarang banyak sekali kalau saya ikut Facebook, orang-orang yang anak-anak muda ini pengen tahu ya. Banyak mereka yang mengatakan hanya orang bodoh yang tergantung kepada Tuhan. Gitu. Banyak. Nah, yang kedua, karena diciptakannya informasi itu, terjadilah keraguan-raguan dan membingungkan. Kalau saudara punya anak-anak muda, saya kebetulan kenapa tahu, karena di dunia saya selalu bekerja dengan orang yang jauh lebih muda dari saya. Di tim saya itu anak-anak umur 20-an. Lain karakternya dan lain cara kerja. Etos kerjanya dan cara pikirnya beda sama kita. Apakah mereka lebih baik? Di satu sisi ada kelebihannya, di sisi lain ada yang sangat mengkhawatirkan. Etos kerja mereka itu nggak mau pusing. Ya, kalau dia sekali menghadapi sesuatu yang ngadapin pusing, dia akan shy away atau pergi. Ya. Nah, saya cerita ini kenapa kita harus tahu nih. Saudara-saudara kita yang muda dan saudara-saudara yang masih muda, biar saudara juga tahu nih bagaimana menghadapi teman-temanmu. Kenapa? Sangat dikhawatirkan. Gereja tuh makin lama makin surut. Kita sering dengar ya di negara maju gerejanya sepi. Tapi ada juga gereja yang ramai luar biasa. Ya, saya nggak bisa menghakimi mana yang benar mana yang salah. Tetapi yang saya ingin kasih tahu adalah gereja yang benar itu adalah kalau ada sel-sel yang kuat.
Jadi di dalam sel-sel yang kuat ini kita harus saling membangun. Nah itu juga untuk teman-teman kita yang masih muda nih. Kalian juga harus membangun sel-sel yang muda, yang saling menguatkan. Kenapa? Karena kita bisa tertipu oleh informasi yang ada di internet. Dia bisa membuat sedemikian rupa sehingga seolah-olah benar. Ya. Nah ini yang saya ingin sampaikan. Terus, ya. Yang ketiga saya bilang, terombang-ambing dan goyah. Ini saya cerita dulu ya efek terhadap jemaat dan situasional terhadap jemaat kita. Terombang-ambing dan goyah. Tidak sedikit karena pengetahuan kita terhadap Alkitab kurang, gara-gara nggak pernah baca Alkitab, hanya dengar firman Tuhan kalau hari Minggu, otomatis kita tidak punya suatu kebiasaan belajar Alkitab. Kita belajar Alkitab, ikut kursus boleh nggak? Boleh aja. Belajar sendiri bisa nggak? Bisa banget. Karena kuasa Roh Kudus yang diberikan kepada setiap kita akan mengajar kita. Perkaranya mau nggak kita memberi waktu dan berdoa dan minta Tuhan kuatkan. Saudara kasih Tuhan, nggak usah lama loh sebenarnya. Satu hari saudara spend 20 sampai 30 menit aja. Setahun Alkitab ini habis dibaca. Dan saudara masih punya waktu yang sebenarnya mencari-cari tahu. Saudara tadi kan saya cerita nih, AI, cerita internet, pakai untuk kepentingan kita. Bukan kita takut lalu kita, udahlah jangan pakai handphone lah. Jangan saudara, udahlah jangan dengar berita lah, jangan. Bukan begitu. Masuk, belajar. Tapi saudara mengerti firman Tuhan yang benar. Jangan diombang-ambingkan. Jangan dibimbangkan. Ya. Kalau dibilangin nanti besok-besok orang bilangin, wah Tuhan Yesus tuh gak ada. Ini bukti-buktinya. Kalau saudara gak kuat, pengetahuan firman Tuhannya dan pengalaman pribadinya dengan Tuhan tidak ada, maka nomor satu saudara akan jatuh. Gampang, mudah sekali saudara akan goyah. Kenapa? Karena makin hari kita makin percaya bahwa informasi yang ada di internet ini benar. Siapa sih di antara saudara yang sekarang ini dengerin TV, dengerin berita di TV, jarang kali ya. Bacanya semua di sini kan. Ya, ada yang punya tablet, ada yang punya handphone, ada yang punya komputer. Saya yakin, makanya TV itu gak gitu laku sekarang jadinya. Gara-gara ginian ya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, saya coba ingin share kepada saudara bahwa kalau saudara dan saya tidak berhati-hati, tidak mempunyai sel yang kuat, sel grup yang kuat, maka kita gak akan saling menguatkan. Gampang sekali tertipu. Next, yang terakhir saya bilang takut. Saudara camkan, 4 poin ini akan merusak gereja, akan merusak jemaat bila mana kita tidak memperhatikan. Bila mana kita tidak mau membangun. Dan itu bukan tugasnya gembala tok. Itu tugasnya semua anak-anak Tuhan. Karena yang disebut gereja itu adalah kita. Saya adalah gereja, saudara adalah gereja. Di mana roh Allah hidup. Ya. Di mana roh Allah hidup. Nah, saudaraku. Next slide. Lalu kita harus bagaimana? Ya. Lalu kita harus bagaimana menghadapi situasi ini. Di dalam Efesus 6 pasal 6 ayat 10 sampai 12 ya. Kita baca supaya kita ngerti firman Tuhan. Saya ingin mengajak saudara berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan percayakan kepada saya untuk saudara. Ya, saudara boleh baca Alkitab saudara. Ya, supaya cek juga ya, jangan-jangan saya bohong nih. Ya.
Saudara lihat ya dalam ayat 6, pasal 6 ayat 10 ya. Kalau saudara ketemu saya bisa bacakan bersama ya. Kita baca di dalam Alkitab kita aja ya. Ya. Ayo kita buka Alkitab kita, nggak usah di show deh. Nggak usah di show. Saya mau kita semua buka Alkitab kita sekarang ini. Ya. Supaya benar-benar ada kesempatan nih, benar-benar baca Alkitab nih. Ya. Ya. Saya bacain ya, kalau udah. 1, 2, 3. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi ada 3 poin di situ kan. Pertama, kita harus menggunakan atau kuat di dalam Tuhan dan di dalam kuasanya. Yang kedua, gunakan seluruh senjata Tuhan. Yang ketiga, kita harus ingat lawan kita adalah penghulu dunia yang gelap. Ya, ingat pas ayat ini nanti kita balik lagi. Nah, berikutnya. Lalu kalau yang 3 hal ini adalah effort atau usaha dari siapa? Dari kita kan? Ya, dari kita diberikan pengetahuan bahwa ini ada 3 loh yang kalian harus hati-hati. Yang berikutnya saudara tahu bahwa pertahanan kita itu sebenarnya Tuhan berikan dari Tuhan. Tuhan tidak biarkan kita berjalan bekerja sendiri. Pertama, ingat kita berdiri di atas dasar yang kokoh. Artinya apa? Firman Tuhan. Firman Allah. Itu dasar yang kokoh. Kedua, kita memiliki seorang Tuhan, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Yang saudaraku, saya harus cerita sedikit balik ya, supaya saudara ngerti. Kenapa saudara kalau mengerti pandangan ini, maka saudara akan tahu bahwa saat ini Yesus di surga itu mewakili kita sebagai imam besar. Saudara harus ngerti ya bagaimana proses di dalam agama Yahudi. Ya, nah sebagai imam besar dia itu menghadap kepada Allah, kepada Bapa, mewakili, meminta ampun, meminta pengampunan dosa atas jemaat-jemaat dia yang di belakang. Nah, itu sebabnya Yesus di surga itu berdoa senantiasa mewakili kita. Makanya Yesus bilang, Tuhan kuduskanlah mereka, karena Engkau dan aku kudus. Jadi bagaimana kita dikuduskan? Melalui firman-Nya. Nah, saudaraku, saudara harus mengerti mengenai masalah itu. Ya, kita lanjut. Yang pertama tadi kita ingat ya, kita berdiri di atas dasar yang kokoh. Kita ada firman, kita ada Tuhan kita Yesus. Itu nanti saudara bisa catat ya ayatnya. Yang kedua, ketahuilah siapa dirimu. Ya, kau dan saya harus ngerti siapa kita. Kita adalah lebih dari pemenang, katanya si Paulus. Itu ada ayatnya, silakan saudara catat, nanti kita baca di rumah. Saudara saya bisa baca di rumah. Yang kedua, kita itu telah dibenarkan. Jadi saudara dan saya sudah dibenarkan. Amin. Saudara dan saya tidak punya baggage atau beban masa lalu. Saudara dan saya sudah dibenarkan. Amin. Nah, saudara saya mau cerita soal Musa. Saudara masih ingat Musa? Pertama kali dipanggil Tuhan gimana? Dia lagi ngumpet di rumah mertuanya kan? Habis bunuh orang Mesir itu, ya kan? Nah, satu hari dipanggil Musa, Mus, gitu kan? Dia datang kan?
Apa yang Tuhan bilang? Stop, tanggalkan kasutmu. Karena tanah itu adalah kudus. Saudara, Musa mau menghadapi, dia lihat semak-semak yang terbakar. Ada apinya. Tapi dijelaskan, semak-semaknya terbakar enggak? Enggak ya. Jadi dengan kata lain, gambarannya nih ya, dia lihat kayak pohon gini nih. Api jelas, panasnya pasti berasa. Tapi pohonnya masih begini aja nih, hijau begini. Waktu Musa mau mendekat, mau melihat dengan lebih jelas, stop Musa. Karena tanah itu kudus. Saudara ngerti? Pohon ini adalah saudara dan saya hari ini. Kuasa Roh Kudus yang ada di dalam saudara dan saya. Itulah apinya. Dan saudaraku, Tuhan bilang tanah ini adalah tanah yang kudus. Oleh sebab itu, tanah yang saudara dan saya pijak menjadi kudus. Amin. Karena saudara dan saya sudah dibenarkan, dikuduskan. Saudara dan saya yang tadinya harusnya mati, sudah beroleh hidup baru, beroleh kuasa yang besar itu. Itu, ya, saudaraku, saudara harus tahu bahwa saudara dan saya sudah diberikan itu. Jadi saudara dan saya harus tahu siapa saudara. Ya. Kalau hari ini hatimu masih merasa, saya belum yakin nih. Sabar. Baca firman Allah terus. Dan Tuhan akan tunjukkan siapa saudara. Amin. Kita lihat, kita teruskan. Nah, saudara, tadi kita sudah tahu bahwa ada dua hal yang kita mulai. Pertahanan kita itu dari mana? Pertama, firman Allah dan Tuhan kita Yesus Kristus. Kedua, kita itu siapa? Orang yang sudah dibenarkan. Yang ketiga, Roh Kudus, Sang Penolong. Di dalam perjalanan hidup kita, kadang-kala kita lupa kalau tanah yang kita pijak menjadi kudus karena ada ini, apinya. Kita sering lupa, kita diingatkan kembali oleh Roh Kudus yang menolong kita. Saudara, mari kita baca ya. Saya ingin sekali saudara dan saya membaca 1 Korintus 12 ayat 10 ini. 1 Korintus 12, buka Alkitab saudara. Gak apa-apa ya, kita hari ini agak sedikit baca firman Tuhan ya. 1 Korintus 12 ayat 10. Ya, udah ketemu, saya bacain ya. Kepada yang seorang rohnya huruf besar di situ, memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Saudara yang dikasih Tuhan. Ingat tadi di dalam Efesus 6 ayat 12, yang kita lawan ini apa? Roh penguasa di udara. Jadi jangan takut sama setan. Ya kan seringkali, gue takut sama setan nih. Salah itu saudaraku. Salah. Karena saudara dan saya diberikan kuasa untuk membeda-bedakan roh. Penting loh itu. Pentingnya apa? Tadi saya bilang kan, bagaimana saya bisa tahu bahwa apa yang ditulis di internet itu benar gak benar? Karena ada roh yang menolong saudara untuk bisa membeda-bedakan roh. Ingat, yang kita lawan bukan darah dan daging, tetapi penguasa-penguasa udara. Termasuk penguasa internet tuh ya. Ya, kan di udara dia tuh internetnya ya. Nah, saudara, begitu pentingnya kuasa Roh Tuhan, sehingga Tuhan yang sudah curahkan Roh Kudus itu sering kita lupakan. Ya, nah itu yang tadi saya mau ingin kita perhatikan. Yang terakhir, jangan khawatir, berjaga-jagalah dan berdoa. Mari kita baca 1 Petrus 5 ayat 7 sampai 11. Kalau bisa ditampilkan biar kita bisa baca bersama-sama.
Saudara yang kasih Tuhan, pada hari ini, pada pagi hari ini, saya benar-benar ingin saudara dan saya menyadari bahwa waktunya sudah dekat. Jadi kita butuh bukan hanya saja seorang gembala, tetapi kita butuh gereja Tuhan, atau setiap individu kita bangkit dan menjadi anak-anak Tuhan yang militan, yang menyampaikan, yang memperhatikan, yang bisa membedakan roh, yang bisa membantu baik muda, tua, dan siapapun kita, agar kerajaan Tuhan semakin dilebarkan, semakin banyak anak-anak Tuhan yang bersama-sama Dia. Amin. Nah, kalau bisa ditunjukkan, kita baca. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Ya, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Terus, lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama di seluruh dunia. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat-ayat yang sederhana ini perlu saudara ingat dan cerna, bahwa setiap hari saudara diberi kesempatan. Kenapa? Kesempatan untuk dibuat kokoh. Kesempatan untuk melihat bagaimana Tuhan menolong kita. Semua kesempatan ini baru akan saudara alami bila saudara menyerahkan diri saudara, melepaskan kekhawatiran saudara kepadanya. Nah, saudara, kita kembali lagi. Nah, saudaraku, harapan saya dengan firman Tuhan yang sederhana pagi hari ini, kita semua boleh bangkit, bangun, dan maju untuk menjadi terang-terang yang bukan lagi ditaruh di bawah kasur, tetapi ditaruh di atas rumah. Sehingga orang yang kegelapan, orang yang tersesat, orang yang takut, orang yang khawatir, boleh datang menghampirimu, mendapat pelepasan. Saudara, sebagai penutup, saya ingin undang semua tim musik dan penyanyi, sambil mereka mempersiapkan satu lagu, ya, sambil mereka mempersiapkan satu lagu, saya mau cerita tentang Kesasa. Kesasa ini adalah suatu budaya orang Israel zaman dulu, ya, budaya orang Israel zaman dulu. Sambil pimpinan pujian carikan satu lagu penyembahan habis ini, saya mau cerita tentang Kesasa. Ini penting. Saudara masih ingat mengenai cerita tentang anak yang hilang? Ingat ya, masih ya? Anak yang hilang itu pergi ngabisin duit bapaknya. Lalu sampai dia udah makan makanan babi, mau pulang. Kenapa? Bertobat. Daripada gua susah hidupnya, biarinlah jadi pegawai bapak gua, gak apa-apa. Saudara tahu apa yang dilakukan oleh ayahnya pada saat dia melihat anak itu datang? Dia lari ya, udah lari menghampiri anaknya duluan. Nah, kenapa dia lari? Ngapain sih dia mesti lari? Ntar aja udah buka pintu rumah baru gua datang, gak apa-apa kan? Ini ada cerita soal Kesasa. Kesasa adalah suatu budaya, bila mana ada orang yang pergi dari suatu lingkungan, ya, pergi dari rumahnya, terus
melakukan hal-hal yang tidak baik, lalu pulang, dia akan disumpahin gitu ya. Jadi biasanya begitu dengar orang ini mau pulang, itu seluruh penduduk dari kelompok komunitas itu melakukan yang disebut kesasa. Apa itu kesasa? Jadi kesasa itu mereka bawa tuh semua beling lah, gelas lah, mangkok lah, pot yang kosong lah. Begitu ketemu, lu ya, yang dulu kabur kan begini-gini, biar sial lu, biar mati lu, disumpahin. Oleh seluruhnya lu, gantian. Lu gak bisa makan lu habis ini, biarin lu, jangan lu masuk lagi tempat ini. Karena mereka marah. Maka itu ada kesasa. Hati Bapak, dia tahu. Ini orang kaya loh. Ya, kalau dengar kita baca cerita kan ini orang kaya kan, anak orang kaya. Bapaknya lari saudaraku. Sebelum disumpahin oleh orang penduduknya. Lari dapetin anak. Ada 3 hal yang dia lakukan. Apa saudaraku? Kalau saudara masih ingat. Pertama anaknya, Bapak, sorry Bo, aku lakukan hal yang salah. Bapaknya gak bilang, lu sih goblok sih dulu lu, gua bilang juga apa. Enggak pakai marah-marah. Apa yang dia lakukan? Cium. Ambilin baju. Bau babi dia. Ambilin baju. Jubah. Bicara. Apa? Bahwa saudara diterima kembali. Kedua. Apa yang dia lakukan? Apa yang dia berikan? Berikan dia cincin. Cincin. Itu pertanda sebagai seal. Atau meterai. Dia dimeteraikan kembali menjadi anaknya. Yang ketiga, berikan dia kasut. Saudara kalau baca Efesus 6 ayat 13 sampai 20. Kita gunakan kasut, yaitu firman Tuhan yang menjadi landasannya. 3 hal mengenai kesasa. Saudara tahu zaman itu laki-laki pakai rok kan ya. Di Timur Tengah itu. Dia mau lari sekencang-kencang gimana caranya? Angkat roknya. Lari. Bapak kita. Saudara mari kita berdiri. Tutup mata saudara. Sambil pujian penyembahan ini diangkat. Saya ingin hati saudara dibuka saat ini. Adakah engkau termasuk anak yang hilang itu? Atau mungkin engkau yang sudah melarikan dirimu dari rumah Bapa kita? Pulanglah. Pulanglah. Bapa akan lari menjemputmu. Engkau akan diberikan jubah yang baru. Kasut yang baru dan cincin. Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya berikan waktu buat saudara. 2 menit saja. Sampaikan doamu pada dia. Sampaikan semua hatimu pada dia. Karena Yesus ada bersama kita pada pagi hari ini. Mari saudaraku. Katakan kepada dia, Tuhan, siapakah aku sehingga engkau lari menjemput aku? Siapakah aku Tuhan sehingga engkau serahkan nyawamu gantikan dosaku? Sambil kita nyanyikan.
Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Jangan Tuhan. pernah menjanji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji Yesus, berikan kekuatan. terima kasih ya Tuhan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada Saat hati menyembah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Saudara, bila mana ada dari saudara yang hari ini merasa terpanggil untuk menjadi terang yang ditaruh di atas rumah kita, letakkan tanganmu, letakkan tangan kananmu pada dadamu. Saya ingin berdoa agar kiranya kuasa Tuhan bekerja dahsyat mulai hari ini dan seterusnya. Ya Ramasanta, ya Ramas. Kita nyanyikan sekali lagi lagu ini. Dan saya akan berdoa bagi saudara. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, Ya Tuhan. tetapi Dia berjanji Siapa lagi saudaraku? selalu Saudara tidak perlu lihat kiri dan kanan. Hari Tuhan ini tak pernah janji Tuhan ada di depanmu jalan selalu secara rata, pribadi. tetapi Tuhan Dia ada berjanji bersamamu secara pribadi. berikan kekuatan. Biarkan Tuhan melepaskan kuasanya sehingga engkau ada di dalam kuatnya. Jangan berputus asa. Oh Tuhan. Mujizat Tuhan ada Ya saat Ramasata. hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan, Tuhan, Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Biarlah setiap firman-Mu Tuhan boleh mengakar kuat di setiap hati yang mendengarkannya. Biar kiranya Tuhan pada pagi hari ini anak-anak-Mu yang mengambil keputusan untuk menjadi pelita-pelita-Mu, kiranya Engkau kuatkan mereka ya Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu pada hari ini secara dahsyat turun. Bahkan Tuhan Kau akan menjadi api yang menyala. Walaupun dia tidak hangus Tuhan. Dan biarlah dia sadar bahwa setiap tanah yang diinjak menjadi holy ground, menjadi tanah yang kudus. Sehingga banyak orang Tuhan akan tercengang melihat api-Mu. Dan begitu banyak anak-anak-Mu ya Tuhan, yang akan Kau pakai menjadi pelita yang luar biasa di dunia yang semakin gelap ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Haleluya. Sungguh pagi hari ini kita sangat diberkati dengan firman yang tadi disampaikan oleh Bapak Pendeta Antonius Gunawan.
Terima kasih Pak Antonius atas pelayanannya, atas sharing firman Tuhan yang tadi disampaikan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati pekerjaan dan pelayanan Bapak Antonius. Tuhan berkati keluarganya, Tuhan berkati setiap langkah yang diambil Pak Antonius. Biar penyertaan Tuhan senantiasa ada bersama dengan Pak Antonius. Baik Bapak Ibu, kita mau mempersiapkan hati kita untuk memberikan persembahan. Saya mengundang Bapak Karyanto untuk memimpin kita dalam doa persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati hamba-Nya Tuhan, Pak Antonius Tuhan, berkati istrinya, berkati anak cucunya Tuhan. Biar Kau berkati dimanapun mereka berada, menjadi berkat buat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Sebentar kami ingin memberikan persembahan, sucikan, kuduskan, biarlah menjadi berkat buat kehidupan kami Tuhan, bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Nama-Mu saja yang dipermuliakan Tuhan melalui persembahan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memberikan persembahan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat memberi. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Terima kasih atas persembahan yang telah diberikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Kita akan menyimak beberapa pengumuman yang akan disampaikan pada pagi hari ini. Yang pertama, gereja akan mengadakan acara baptisan ya Bapak Ibu pada hari Minggu tanggal 14 September 2025. Kemudian sebelum baptisan akan diadakan katekisasi yang akan dilaksanakan di bulan Agustus ya Bapak Ibu. Oke, bulan Agustus tanggal 17, 24, dan tanggal 31 Agustus tahun 2025. Jadi bagi Bapak dan Ibu atau saudara-saudari sekalian yang rindu untuk dibaptis, silakan menghubungi Ibu Junken di nomor handphone yang tertera di depan. Kemudian selanjutnya kita juga akan mengundang Bapak Ibu yang berulang tahun di bulan Mei 2025. Mari Bapak Ibu yang namanya dipanggil silakan nanti maju ke depan ya. Hari ini, hari yang kau tunggu. Ada Saudari Melisa, Tambah 1 tahun usiamu. Bapak Supardi, Kamu silakan yang hadir boleh maju ke depan ya. Ada Ibu Wati, bukan jam dan cincin. oh Ibu Erna Rati, Ikat bunga atau puisi juga Ibu Kori. Kemudian selanjutnya Ibu Desitan, balik atau gak mau ngemol dari Ibu Sunio, beri pada Ibu Wiwit, Ibu Wiwit. Kemudian ada Bapak Estepanus Palot. semoga Tuhan. Oke. Ibu Erna. Oh Saudari Erna. Saudari Erna, kemudian ada Pak Estepanus Palot tadi, Bapak Ibu yang berulang tahun di bulan Mei yang hadir pagi hari ini boleh maju ke depan. Oke,
Oke. Ya, silakan dari gereja ada tanda kasih akan diberikan oleh Ibu Gembala kita, Ibu Lis. Puji Tuhan. Baik, dengan kasih saya mengundang juga Pak Joko untuk mendoakan saudara-saudara kita yang berulang tahun dan juga nanti sekaligus menutup ibadah ya Pak ya. Baik, sebelum kita berdoa, saya mengundang yang baru pertama kali hadir dalam kebaktian pada pagi hari ini. Saya mengundang untuk bangkit berdiri. Silakan. Ada Ibu Mawar, ada Pak Gani tadi saya lihat, mungkin sudah di belakang, tidak apa-apa. Ya, selamat datang Ibu Mawar, selamat datang Ibu Pak Gani, terima kasih. Oh Nasti. Baik, mari saudara kita bangkit berdiri, sekaligus kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Bapak, kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan Kau berikan kembali kepada setiap kami. Engkau kirim hamba-Mu jauh dari Kanada ke tempat ini. Pak Antonius dan Ibu Tuhan, Kau memberkati kami, mengingatkan setiap kami bahwa hari-hari ke depan itu tidak baik-baik saja. Tetapi orang-orang yang tetap bertahan, yang menang bersama dengan Tuhan Yesus, maka mereka akan beroleh mahkota kemenangan daripada Tuhan Yesus. Kami tidak takut Tuhan, sebab kami tahu bahwa tangan kanan-Mu terus memegang tangan kami, menuntun kami, mengajari kami berperang, dan bahkan Kau berperang bagi ganti kami, dan kami akan keluar sebagai pemenang-pemenang oleh karena kuat kuasa Tuhan ada bersama dengan kami anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati Pak Antonius Gunawan, berkati Ibu, berkati anak-anaknya, cucu-cucunya, pekerjaannya, setiap pelayanan yang Kau percayakan kepadanya Tuhan, di mana Engkau utus beliau ini Tuhan, di sana menjadi berkat bagi anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang saat ini ulang tahun, yang duduk di depan, yang berdiri di depan ini, juga yang tidak hadir Tuhan. Kami percaya Tuhan pemeliharaanmu atas anak-anak-Mu sempurna Tuhan. Engkau memberkati kesehatan mereka, berkati keluarga mereka, berkati setiap usaha pekerjaan mereka Tuhan, dan terutama berkati setiap pelayanan yang Kau percayakan kepada anak-anak-Mu ini Tuhan. Biar mereka menjadi alat kemuliaan bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Aku juga berdoa juga Tuhan untuk Ibu Mawar dan Pak Gani yang pagi hari ini hadir bersama-sama dengan kami dalam keluarga IKOS ini Tuhan. Berkati Ibu Mawar, berkati Pak Gani, berkati keluarga mereka, kesehatan mereka, pekerjaan usaha mereka, rohani mereka. Bagi Ibu Mawar, anak-anaknya, cucu-cucunya Tuhan berkati mereka semua. Dan kami semua akan menjadi satu keluarga besar yang saling mengasihi dengan kasih Kristus sendiri. Dan saat ini Tuhan ibadah kami akan selesai. Hari ini kami akan akhiri ibadah kami dan kami akan melanjutkan fellowship kami di luar sana Tuhan. Sucikan, kuduskan, berkati setiap makanan dan minuman yang tersedia supaya setiap kami boleh yang menikmatinya boleh menjadi berkat bagi kesehatan tubuh kami. Terima kasih Bapak, jemaat kasih Tuhan, baik yang di dalam ruangan ini maupun yang di depan sana. Terimalah berkat anugerah yang dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Kasihnya yang terus meluap dalam hatimu, dalam hatiku, sehingga kita dalam situasi keadaan apapun dimampukan untuk tetap mengutamakan Tuhan, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Dan kuat kuasa Roh Kudus yang akan terus menuntun kita, memberikan kekuatan kepada kita, kepekaan kepada kita, sehingga kita dapat membedakan roh-roh yang ada di dunia ini dengan roh yang daripada Tuhan sendiri, sehingga kita tetap hidup di dalam jalannya, di dalam tracknya, dan tetap memiliki kehidupan yang menyukakan hati Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, yang kita perkatakan, semua selaras dengan surga. Biar setelah berkat ini menyertai kita semua.
dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan berkat ini curahkan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati kita semua.